Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kita yang keempat untuk persamaan trigonometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas inverse trigonometri. Pembahasan kita hari ini yaitu inverse fungsi sinus, inverse fungsi kosinus, dan inverse fungsi tangen. Nah, di sana ada pertanyaan nih. Inverse trigonometri apa sih, Miss Afisa? Nah, inverse itu berarti kebalikan. Berarti inverse trigonometri berarti kebalikan dari fungsi trigonometri. Nah, untuk contohnya nih, kalian ingat lagi sudut istimewa. Nih, sin 30 derajat sama dengan setengah. Berarti sin pangkat min 1, nah ini dibaca sebagai sin inverse. Berarti sin inverse setengah atau sin yang hasilnya setengah sama dengan 30 derajat. Atau jika dalam radian sama dengan pi per 6. Pi nilainya 180, berarti 180 dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Nah, persamaan inilah yang disebut sebagai inverse trigonometri yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum masuk ke materi kita yang sesungguhnya, Miss ingetin lagi, kita ingat bareng-bareng nih. Ada kurung siku, ada kurung biasa. Kalau kurung siku itu mengidentifikasikan bahwa ada persamaan yang dibatasi oleh kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, kalau bahasanya Miss Afisa ini masuk semua. Apa sih maksudnya? Nah, contohnya bilangan ganjil kurang dari sama dengan 9. Berarti 1, 3, 5, 9. 9-nya ini masuk karena ada sama dengannya. Contoh lagi, bilangan ganjil lebih besar sama dengan 9. Berarti 9, 11, 13, dan seterusnya. Nah, 9-nya ini masuk karena ada sama dengannya. Lebih besar sama dengan. Nah, apa perbedaannya? Lihat, perbedaannya di kurung biasa, ini mengidentifikasi bahwa persamaannya dibatasi oleh kurang dari atau sama kurang dari atau lebih dari tanpa sama dengan. Nah, ini kalau bahasanya Miss tidak masuk semua. Contohnya deh. Contohnya bilangan ganjil kurang dari 9. Berarti 1, 3, 5. 9-nya nggak masuk. Nah, bilangan ganjil lebih besar dari 9. Berarti 9-nya nggak masuk. Kita mulai dari 11, 13, 15, dan seterusnya. Nah, ingat ya. Paham perbedaannya? Insya Allah. Nah, kita masuk di materi pokok kita yang pertama, yaitu inverse fungsi sinus. Ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jika Y sama dengan sin X, untuk X-nya lebih besar sama dengan min pi per 2, kurang dari sama dengan pi per 2, maka inverse-nya X sama dengan sin inverse Y. Untuk Y-nya lebih besar sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, sin dikali sin inverse X sama dengan X dalam interval min 1 sampai 1. Kemudian yang ketiga, sin inverse dikali dengan sin X sama dengan X. Berarti bisa dicoret sama aja ya. Sin inverse kalau ketemu sin. Dalam interval min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, Miss yakin ini masih ngawang-ngawang, kita langsung ke contoh. Nah, lihat contoh yang pertama. Sin inverse setengah akar 2, berarti sin yang hasilnya setengah akar 2. Berarti 45 derajat. Jika dalam radian berarti pi per 4. Nah, ini Miss ingetin lagi sudut istimewa supaya lebih paham ke contohnya. Nah, kita lanjut contoh yang kedua. Sin dikali sin inverse 1. Lihat, sifatnya sin dikali sin inverse X, hasilnya X. Berarti sin ketemu sin inverse berarti habis ya. Nah, berarti ini sin dikali dengan sin inverse 1 berarti hasilnya 1. Gimana prosesnya? Lihat. Sin inverse 1. Setiap yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi, sin inverse 1. Sin yang hasilnya 1. Sin yang hasilnya 1 berarti 90 derajat. Jadi sin 90 derajat sama dengan 1. Begitu. Kemudian yang ketiga, sin dikali sin inverse 2. Nah, dilihat.
sifatnya sin dikali sin inverse X sama dengan X, tapi lihat dalam interval min 1 sampai 1. Nah, ini hasilnya sin dikali sin inverse 2, hasilnya 2. Nah, berarti sinnya tidak ada karena 2 lebih dari 1. Nah, contoh yang selanjutnya, sin inverse dikali sin 30, berarti bisa dicoret, hasilnya 30 derajat sama dengan pi per 6. Oke, lanjut ya. Oke, inverse fungsi kosinus. Nah, hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jika Y sama dengan cos X, untuk X lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi, maka inversenya X sama dengan cos inverse Y untuk Y-nya lebih besar sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, cos dikali cos inverse X sama dengan X dalam interval min 1 sampai 1. Berarti bisa dicoret ya. Kemudian yang ketiga, cos inverse dikali cos X sama dengan X dalam interval 0 sampai pi. Kemudian sin inverse X ditambah cos inverse X sama dengan pi per 2 untuk intervalnya min 1 sampai 1. Oke, contohnya. Nah, ini Miss ingetin, kita punya sudut istimewa ya, supaya maksud di contohnya. Cos inverse setengah, berarti cos yang hasilnya setengah. Cos yang hasilnya setengah, mana ini? Berarti 60 derajat. Kalau dijadikan radian, berarti pi per 3. Kemudian, cos dikali cos inverse 2 per 5, berarti bisa dicoret ya. Berarti hasilnya 2 per 5. Kemudian contoh lagi. Cos inverse dikali cos 90 derajat. Kita coret, jadi hasilnya 90 derajat. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir, sin inverse setengah, berarti apa? Sin yang hasilnya setengah mana? Sin yang hasilnya setengah, berarti ini ya, 30 derajat ditambah cos inverse setengah, cos yang hasilnya setengah. Yang ini berarti 60, jadi 30 derajat ditambah 60 derajat sama dengan 90 derajat. Jika dalam radian berarti pi per 2. Oke, lanjut. Inverse fungsi tangen. Hal-hal yang harus diperhatikan, ini beberapa sifatnya. Yang pertama, jika Y sama dengan tan X untuk X-nya lebih dari pi min pi per 2 kurang dari pi per 2 tanpa sama dengan ya, maka inversenya X sama dengan tan inverse Y. Untuk Y-nya lebih dari min tak hingga kurang dari tak hingga. Yang kedua, tan dikali tan inverse X sama dengan X untuk setiap bilangan real X. Kemudian yang ketiga, tan inverse dikali tan X sama dengan X untuk setiap X dalam interval min pi per 2 sampai pi per 2. Oke. Yang contohnya ya, Miss ingetin lagi sudut istimewanya ini. Contoh yang pertama, tan inverse akar 3, berarti tan yang hasilnya akar 3. Nih ya, berarti 60 derajat jika dalam radian pi per 3. Contoh yang kedua, tan dikali tan inverse dari min 1, berarti bisa dicoret, berarti hasilnya min 1. Karena apa? Karena min 1 elemen dari bilangan real. Kemudian yang kedua, tan dikali tan inverse akar 3, bisa dicoret juga, berarti akar 3. Bisa masuk nggak? Masuk, karena akar 5 elemen dari bilangan real. Contoh yang selanjutnya, tan inverse dikali tan 45, berarti bisa dicoret, maka hasilnya 45 derajat, atau jika dalam radian pi per 4, gitu. Nah, gimana kalau soalnya campuran dari sin cos tan, Miss? Tenang aja, Miss punya contohnya. Contoh yang pertama, misalnya cos dikali dengan sin inverse min setengah. Nah, ingat, kalau ada soal seperti ini, selesaikan dalam kurung dulu. Jadi, kita jawab bareng-bareng. Cos dikali sin inverse min setengah. Sin inverse min setengah. Sin yang hasilnya min setengah, berarti apa? Sama dengan min 30 derajat. Nah, ini berada di kuadran 4. Jadi, sama dengan cos min 30 derajat. Sama dengan, nah ini Miss ingetin lagi, jika ada cos
min X, maka hasilnya cos X. Kalau sin min X berarti min sin X. Nah, ini berarti kalau cos min 30 derajat berarti jadi cos 30 derajat, jadi positif ya. Berarti cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Oke. Satu lagi deh contohnya. Misalnya Miss punya tan dikali sin inverse 3 per 5. Lihat, kalau ini hasilnya min setengah ini termasuk angka-angka yang ada di sudut istimewa dan sudut berelasi. Sedangkan 3 per 5 ini angka yang tidak ada di sudut istimewa dan sudut berelasi. Sehingga jika soalnya seperti ini, kita selesaikannya gimana? Nah, sin inverse 3 per 5-nya ini, ingat kita selesaikan dalam kurung dulu. Kita misalkan sebagai theta. Berarti, misal theta sama dengan sin inverse 3 per 5. Berarti sin yang hasilnya 3 per 5. Atau kalau kita balik, sin theta sama dengan 3 per 5. Ingat, rumus sin itu depan per miring. Nah, dari rumus ini kita bisa menggambarkan sebuah segitiga siku-siku. Nih, misalnya tetanya di sini. Nah, tetanya berarti kalau tetanya di sini, depannya yang ini ya. Berarti depannya, lihat, depannya 3 ya. Berarti depannya 3, kemudian miringnya. Berarti miringnya ini. Miringnya 5. Dan untuk mencari sisi yang ini, kita gunakan dengan Pitagoras. Ingat ya, sudah kita bahas yang di pertemuan sebelumnya. Berarti dengan Pitagoras kita dapatkan sisinya bernilai 4. Sehingga apa? Tan tetanya, kita cari tan teta adalah depan per samping, berarti 3 per 4. Lihat, tan tetanya apa? Tan tetanya adalah sin inverse 3 per 5. Tan sin inverse 3 per 5 sama dengan 3 per 4. Berarti pertanyaannya sudah terjawab. Jadi tan dikali sin inverse 3 per 5 sama dengan 3 per 4. Alhamdulillah. Nah, ini Miss yakin agak sedikit berat. Jadi dibaca lambat-lambat, disimak lambat-lambat, insya Allah lambat-lambat kalau dipelajari bisa, insya Allah Miss yakin. Ya sudah, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.